Jadi ceritanya teman-teman, setelah Sayyidina Ali bin Abi Talib dibunuh, umat memilih satu pemimpin untuk menggantikannya. Kebetulan pemimpin tersebut adalah anak Sayyidina Ali bin Abi Talib sendiri. Namanya Al-Hasan bin Ali. Dan teman-teman, di kajian sejarah kita hari ini perlu sekali kita fokus pada nama-nama. Semoga editor juga bisa menambahkan nama-nama agar teman-teman bisa menghafalnya. Al-Hasan bin Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Al-Hasan bin Ali selama memimpin selama 6 bulan teman-teman, kondisi umat sangat terpecah belah. Kenapa? Karena bagian Iraq, bagian Iran dan beberapa bagian lain itu tunduk kepada Al-Hasan bin Ali. Tetapi ada beberapa bagian lain seperti Syam, Suria dan Palestina dan lain-lain dan Mesir tunduk kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Al-Hasan memutuskan buat sebuah keputusan demi ukhuwah Islamiyah, demi persatuan umat Islam, untuk menyerahkan kekuasaan kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan dan membaiat kepada Sayyidina Muawiyah sebagai khalifah resmi umat Islam hanya setelah 6 bulan sejak mulai memimpin. Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Muawiyah teman-teman duduk bersama dan membuat perjanjian. Kata Sayyidina Al-Hasan, "Ana menyerahkan kekuasaan kepadamu dan menyuruh semua Arya yang di bawah kekuasaanku untuk baiat kepadamu, dan kamu otomatis menjadi khalifah umat Islam, tapi dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, jika kamu meninggal dunia duluan wahai Muawiyah, aku yang jadi khalifah lagi. Tapi jika aku meninggal dunia duluan, urusan kekhilafahan setelah kamu diserahkan kepada umat Islam, agar umat Islam memilih pemimpin sesuai syura, memilih pemimpin sebagaimana Abu Bakar dipilih, Umar dipilih, Utsman dipilih, Ali bin Abi Talib dipilih." Yang pertama, di dalam Islam tidak boleh, haram hukumnya untuk baiat 2 orang di waktu yang sama. Baiat pemimpin yang sekarang dan baiat waliul ahd, anaknya atau sepupunya atau siapapun. Pokoknya tidak boleh 2 baiat di waktu yang sama. Masalah yang kedua teman-teman, di antara kalangan para sahabat banyak yang lebih berhak menjadi pemimpin dibanding Yazid. Para sahabat masih hidup, Yazid bukan sahabat. Yazid adalah tabi'in. Masalah yang ketiga teman-teman, Sayyidina Muawiyah tidak menepati janji yang dia buat dengan Sayyidina Al-Hasan. Maka teman-teman, umat Islam banyak yang menolak keputusan itu. Yang paling banyak menolak memberi bayat itu adalah penduduk Makkah dan penduduk Madinah teman-teman. Khususnya yang paling terkenal menolak memberi bayat, yang pertama adalah Abdullah bin Az-Zubair, anaknya Az-Zubair bin Al-Awwam. Yang kedua Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Yang ketiga Abdullah bin Abbas, anaknya Al-Abbas. Dan yang keempat ini teman-teman, cerita kita hari ini, Al-Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, anaknya Ali bin Abi Talib. Husain adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Ayahnya adalah Ali bin Abi Talib, sepupu Rasulullah SAW. Ibunya adalah Fatimah Az-Zahra, anak Rasulullah SAW. Kakeknya dari jalur ayah adalah Abu Talib, orang yang support dan melindungi dakwah Nabi Muhammad SAW. Kakeknya dari jalur ibu adalah Nabi Muhammad SAW. Neneknya dari jalur ayah adalah Fatimah binti Sa'ad, orang juga yang sangat mensupport dakwah Nabi Muhammad SAW. Neneknya dari jalur ayah adalah As-Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah SAW. Kakak kandungnya adalah Al-Hasan, cucu Nabi Muhammad SAW. Pamannya dari jalur ayah adalah Ja'far bin Abdul Muttalib, bibinya adalah Ummu Hani. Jadi Masya Allah, keluarga yang luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabbahuma faqad ahabbani, wa man abghadahuma faqad abghadani." Barang siapa yang mencintai keduanya, Al-Hasan dan Al-Husain, maka sungguh ia telah mencintai aku. Dan barang siapa yang membenci keduanya, maka sungguh ia telah membenci aku. Maka warga Kufa inisiatif sendiri. Mereka mengirim surat-surat kepada Sayyidina Husain. "Wahai Husain, datang ke sini ke Kufa. Kami ingin kamu menjadi khalifah. Kami tidak mau Yazid menjadi khalifah. Tolong datang ke sini. Kami ingin bayat
Antum ingin angkat antum jadi khalifah. Dan betul teman-teman, ketika Muslim bin Aqil pergi ke Kufah, ternyata banyak sekali warga Kufah dan kepala suku dan masyarakat biasa yang menyambut dengan sangat baik dan memberi bayat kepada Muslim bin Aqil sebagai perwakilan dari Al-Husain. Jadi Muslim bin Aqil teman-teman langsung di hari pertama di Kufah tulis surat kepada Sayyidina Husain, ayo wahai Husain, datang ke sini, warga Kufah menunggu. Maka teman-teman, Yazid panggil satu panglima yang sangat kejam dan sangat keji, namanya Ubaidillah bin Ziyad. Hafal nama ini teman-teman karena ada bersama kita sampai akhir cerita. Namanya Ubaidillah bin Ziyad. Yazid panggil Ubaidillah bin Ziyad, kita sebut bin Ziyad saja ya. Panggil bin Ziyad dan bilang ke bin Ziyad, tugas kamu adalah menghentikan proses bayat Husain di kota Kufah. Jika kamu sukses untuk menghentikan prosesnya, aku akan memberimu kepemimpinan Kufah dan Basrah selamanya. Yang pertama, dia panggil semua kepala suku untuk masuk ke dalam istana. Orang yang mau masuk, yang tidak mau masuk, dipaksa untuk masuk. Kemudian bin Ziyad menggoda mereka dengan harta yang duniawi. Kata dia, kalau Husain gagal di bayat, aku yang akan jadi pemimpin kota ini. Dan aku akan memberimu banyak kelebihan dan banyak privilege kalau dengan bahasa zaman kita ini. Hal kedua yang aneh yang bin Ziyad lakukan teman-teman, dia panggil seorang syair, menyampaikan syair. Namanya Qais ke istana. Kenapa dia panggil seorang syair? Karena syair di zaman itu teman-teman adalah influencer zamannya, selebgram zamannya. Sekarang jika ada brand baru yang ingin buka dan ingin terkenal, biasanya panggil banyak selebgram, banyak influencer, bahkan kadang-kadang banyak ustaz, supaya terkenal, supaya mempengaruhi orang dan orang mulai mengenal konsep di balik brand tersebut teman-teman. Di zaman itu juga sama, tetapi tidak ada influencer, adanya syair. Jadi dia mengundang syair dan memberi dia satu tugas. Keluar, masuk ke balkon istananya, kemudian sampaikan syair yang mengajak orang untuk bayat kepada Yazid dan meninggalkan Husain, supaya masa yang protes di depan istana itu teman-teman bubar dan tidak jadi bayat kepada Husain. Maka teman-teman, Qais iyain. Kemudian setelah dia naik istana, kemudian dia masuk ke balkon, dia menyampaikan syair yang malah mendukung Husain teman-teman dan mengajak orang untuk tidak bayat kepada Yazid. Ketika dia menyampaikan syair tersebut, langsung dia dilempar dari balkon istana oleh prajurit bin Ziyad dan dia jatuh meninggal dunia teman-teman. Langsung mati di tempat. Surat kedua untuk Husain, jangan datang ke sini, warga Kufah meninggalkanmu. Dan dia langsung kirim surat ini kepada Husain di Makkah bersama orang. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, seandainya ibumu masih hidup sampai hari ini, maksudnya Fatimah, anak Rasulullah, seandainya ibumu masih hidup sampai hari ini, pasti kamu tidak akan diperbolehkan untuk keluar sama ibumu. Kata Ibnu Abbas, seandainya aku bisa pegang pakaianmu ini untuk menghalangimu untuk keluar, aku akan melakukan. Kata Abdullah bin Abbas juga, hati-hati, kepalamu ini akan dipisah dari badanmu oleh warga Irak yang tinggal di sana. Kemudian Abdullah bin Umar datang juga ke Sayyidina Husain sebelum keluar dan mengatakan, kamu mau pergi ke tanah di mana ayahmu dibunuh? Abdullah bin Zubair juga pergi ke Sayyidina Husain dan mengatakan, kamu mau pergi ke tanah di mana ayahmu dibunuh dan kakakmu dikhianati? Suyufuhum ma' Yazid wa qulubuhum ma'ak. Pedang mereka bersama Yazid, hati mereka bersama kamu wahai Husain. Apa kira-kira jawaban Husain? Jawaban Husain, uridul mauta liyazhara al-haqqa. Saya rela mati, saya rela syahid agar keadilan, agar kebenaran muncul dan nampak di depan orang, supaya orang lain sampai hari kiamat bisa membedakan mana keadilan dan mana kebatilan. Sebentar lagi teman-teman, Husain menerima kabar bahwa Muslim bin Aqil dibunuh oleh tentara bin Ziyad dan tentara Yazid, dan dia juga menerima surat yang kedua dari Muslim bin Aqil. Maka dia sedih.
nangis besar teman-teman karena sangat dekat dengan Muslim bin Aqil. Dan Sayyidina Husain pergi ke keluarga Muslim bin Aqil yang ada di dalam pasukannya dan mengatakan kepada mereka, kalau mau pulang lagi ke Makkah silakan. Muslim bin Aqil sudah meninggal dunia. Tapi kata mereka, wallahi la nakhdhulka, al-hayatu ma'ak wal mautu ma'ak. Demi Allah, kami tidak akan mengkhianatimu wahai Husain. Mati bersamamu atau hidup bersamamu. Jadi teman-teman, bin Ziyad kirim pasukan yang jumlahnya 1000 orang di bawah kepemimpinan satu orang namanya Al-Hurr bin Yazid. Kita sebut Al-Hurr saja. Al-Hurr bin Yazid membawa 1000 orang keluar dari Kufah ke arah Husain. Husain sudah mulai mendekati Kufah. Mereka bertemu di tengah. Jadi belum masuk Kufah, tapi sudah sangat dekat dengan Kufah. Al-Hurr bin Yazid kelilingi pasukan Sayyidina Husain 72 orang dan menghentikan Sayyidina Husain dan melarang Sayyidina Husain untuk masuk kota Kufah. Sampai Husain teman-teman sudah tidak bisa bergerak dengan cepat lagi. Jadi masih menuju kota Kufah, tapi sangat lambat karena dikelilingi oleh pasukan Al-Hurr. Al-Hurr bin Yazid kasih Sayyidina Husain perintah dari bin Yazid, kamu tidak boleh masuk kota Kufah. Kata Sayyidina Husain, aku kasih kamu 3 pilihan. Pilih salah satunya saja. Pilihan yang pertama, aku diperbolehkan untuk pulang ke kota Madinah. Mungkin teman-teman akan kaget gitu. Kenapa bukan Makkah? Kan Sayyidina Husain berangkatnya dari Makkah. Sayyidina Husain mau pulang ke Madinah karena Madinah ini adalah base-nya oposisi Yazid. Jadi Sayyidina Husain mau pulang ke Madinah, mungkin membawa pasukan tambahan, membawa sahabat-sahabat yang lain atau apa. Jadi pilihan yang pertama, aku diperbolehkan untuk pulang ke Madinah. Pilihan yang kedua, aku diperbolehkan untuk masuk Kufah. Biarkan aku bicara sama masyarakat di sana, sama kepala suku, mungkin mereka masih mau bayat. Pilihan yang ketiga, Yazid turun dari kepemimpinan dan menyerahkan kekuasaan kepada umat agar umat memilih pemimpinnya melalui proses syura. Maka teman-teman, Al-Hurr menolak semuanya dan Al-Hurr mengatakan kepada Sayyidina Husain, aku diperintahkan untuk melarangmu masuk Kufah atau pulang ke Madinah. Mau pulang ke Makkah silahkan. Kata prajurit itu, kamu tidak akan minum air sampai kamu mati di depan mataku. Maka Sayyidina Husain angkat tangan ke langit dan mengatakan, Allahumma qtulhu atashan. Ya Allah, matikan dia, bunuh dia karena kehausan. Dan ini adalah orang yang ana ceritakan kisahnya di awal kajian hari ini. Sayyidina Husain sebelum mulai perang, Sayyidina Husain berceramah dulu teman-teman. Ceramahnya bukan ke pasukannya sendiri, tetapi ke pasukan musuhnya juga. Dia mulai menyadarkan mereka, kalian tahu nggak kalian lagi ngapain? Kalian lagi menyerang cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lagi menyerang anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cucu dalam bahasa Arab dalam Islam bisa disebut anak juga. Kalian menyerang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muhasabah diri, introspeksi diri. Dan betul teman-teman, beberapa dari prajurit tentara Al-Hurr dan Umar menarik diri keluar dari tentara tersebut dan masuk bergabung ke pasukan Husain teman-teman. Tahu termasuk siapa? Al-Hurr sendiri. Al-Hurr yang memimpin pasukan 1000 orang, dia memutuskan untuk mundur dari tentaranya sendiri dan masuk membantu dan menolong Al-Husain. Satu prajurit lagi yang keluar, ketika ditanya kenapa keluar dari tentara Al-Hurr dan Umar, dia mengatakan, tadi subuh saya diimami Husain. Kemudian dalam tahajud saya mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masa di subuh hari ana mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tapi di pagi hari ana menyirangi ali Muhammad, tidak masuk akal. Maka dia mundur teman-teman. Allahumma in matta'tahum ila hin fafarriqhum firqa waj'alhum tara'iqa qadada wa la turdi alwilata anhum abada fa innahum da'una liyansurunana thumma aduna alaina faqataluna. Ya Allah, jika engkau beri mereka kenikmatan hidup untuk sementara, maka cerai beraikanlah mereka
Jadikan mereka berselisih dan terpecah-pecah, dan jangan jadikan para pemimpin mereka ridha kepada mereka selamanya. Sesungguhnya mereka telah memanggil kami untuk menolong kami, memberi bayat, lalu mereka berbalik memusuhi dan membunuh kami. Pertempuran dimulai, teman-teman. Ayo kita bayangkan bersama, Sayyidina Husain berdiri di tengah pasukannya. Ada juga cucu dari Sayyidina Ali bin Abi Talib berdiri juga. Namanya Ali bin Husain. Cucu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Anaknya Al-Husain. Dia menyemangati pasukan, mensupport ayahnya, mendukung ayahnya. Sampai dia kena panah, teman-teman, dan mati di tempat. Sayyidina Husain langsung membawa dia ke tenda sambil nangis. Kemudian tiba-tiba ada satu panah lagi yang tembus ke dada salah satu bayi dari Ahlul Bait, dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Husain berteriak, "Hatta atfalana, anak kami pun dibunuh, bayi kami pun dibunuh." Perangnya berlangsung dari setelah azan subuh, dari syuruk sampai azan zuhur, teman-teman. Dan di siang hari, Al-Qasim, keponakan Al-Husain, anak dari Al-Hasan, tiba-tiba dikelilingi oleh banyak orang dari tentara musuh, dari pasukan musuh, sampai dia panggil, "Wahai pamanku, wahai pamanku." Maksudnya Al-Husain, dia itu masih remaja, masih 14 tahun, 15 tahun. Maka Al-Husain langsung pergi untuk menolong dia. Tapi sebelum Al-Husain sampai tempatnya, Al-Qasim sudah dibunuh oleh orang-orang yang kelilingi dia tadi. Maka Al-Husain angkat kepalanya dan menangis. Kata Al-Husain, "Maafkan aku, wahai keponakanku. Wallahi berat bagi aku, kamu minta tolong, tapi aku enggak sempat menolongmu." Sampai ada satu orang namanya Zar'a bin Shuraik At-Tamimi. Dia memukul Sayyidina Husain dengan sangat keras di pundaknya, sampai Sayyidina Husain pingsan. Sayyidina Husain jatuh. Kemudian ketika Sayyidina Husain mau berdiri, jatuh lagi. Berdiri, jatuh lagi. Pingsan berat. Sampai ada satu orang namanya Anas bin Sinan. Dia mengambil pisau yang sangat besar dan dia membunuh Sayyidina Husain dan memisahkan kepalanya dari badannya. Kemudian menusuk badannya lagi 33 kali. Ketika Sayyidina Husain syahid, tiba-tiba hujan deras sekali, teman-teman. Tiba-tiba petir, teman-teman. Beberapa ulama berpendapat bahwa langit sedang bergembira menerima nyawa-nyawa orang baik, menerima nyawa-nyawa orang suci, menerima nyawa-nyawa keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anehnya, teman-teman, beberapa prajurit dari tentara musuh menangis setelah Sayyidina Husain dibunuh. Sampai orang-orang yang tersisa dari Ahlul Bait, dari wanita, mengatakan, "Tabkuna alaina wa antum man qataltumuna." Kalian menangis sekarang padahal kalian yang membunuh kami. Jadi Zainab menjawab, "Diam kamu, Allah yang memuliakan kami dengan Rasulullah dan kamu dihinakan dengan membunuh Husain. Ini laknat, ini kehinaan yang tetap ada sampai akhir zaman. Dia pembunuh Husain."